Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Imamat 1 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Saudara yang kasih Tuhan, senang rasanya boleh menyapa lagi di tahun yang baru ini lewat channel YouTube HKBP Cawang, lewat renungan harian. Terimalah salam dari kami, selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, kita telah tiba di penghujung dan di puncak perayaan Natal yang dikenal dengan perayaan Epifani. Epifani, Hapapatar bahasa Bataknya, di mana Allah telah membuat dirinya nyata, jelas, bisa dikenali, dan itu dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi perenungan di hari ini, jikalau Allah telah menyatakan dirinya, Dia telah membuat jelas dirinya dikenali. Pertanyaannya, bagaimanakah sebagai umat Tuhan kita harus bersikap dalam hidup ini? Hidup yang bagaimanakah yang berkenan pada Tuhan? Nah, renungan hari ini mengingatkan kita tentang hal ini. Di mana ketika Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari ancaman kematian anak sulung di Mesir, mereka yang punya tanda darah di pintu, di palang pintunya, mereka tidak mengalami kematian itu. Dan ketika mereka melewati laut yang membunuh Fir'aun dan para tentaranya, justru mereka yang dituntun oleh Tuhan menyeberang itu, kakinya pun tidak menjadi basah, tetapi laut yang sama menjadi kematian bagi yang mengancam umat Tuhan. Allah telah menyatakan itu. Lalu ketika mereka hidup mengembara di padang gurun, ada kemah pertemuan, disebut kemah pertemuan di mana Allah bertemu dengan umatnya lewat Musa dan lewat kemah itu. Dan disinilah Allah menyatakan kembali bagaimana supaya umat itu hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan aturan-aturan tentang pendamaian lewat kurban-kurban. Ketika diberi aturan tentang kurban, sesungguhnya ini bukan soal, kayak kalau salah, terus nanti diampuni kalau mau beri kurban. Karena cara pandang seperti itu membuat, kalau kita baca di Mazmur dan di kitab Ibrani, ternyata Tuhan tidak senang, bahkan jijik dengan kurban-kurban persembahan berikutnya. Karena apa? Itu jadi dimanipulasi. Berbuat salah, berbuat dosa, berikan persembahan, selesai urusan. Tidak demikian dengan yang telah jelas tahu dan kenal karya Tuhan lewat Kristus Yesus Tuhan. Sehingga sesungguhnya apa tujuan Allah memberikan aturan tentang kurban ini? Kalau kita baca, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam surat Ibrani pasal 10 ayat yang ketiga. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sesungguhnya aturan itu diberi supaya setiap umat Tuhan saat itu yang mengembara di padang gurun dan Allah di tengah-tengah mereka, mereka harus ingat ada bahaya yang jelas menantang. Apa itu? Dosa. Cara pandang manusia awalnya memilih jatuh dalam dosa adalah ketika kita terjebak di dalam pemikiran bahwa nggak apa-apa kok berdosa. Oh, nggak apa-apa, ini nggak masalah kok. Nggak apa-apa sekali-sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, ternyata cara pandang tentang dosa itu sendiri
yang sengaja dibuat kabur oleh setan dan juga pikiran kedagingan kita. Dan dosa sebenarnya ancaman yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak menganggap Tuhan ada. Memberontak kepada Allah yang mengasihi kita. Memberontak kepada Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga aturan tentang kurban-kurban itu diberikan di zaman Musa. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika Allah telah menyatakan diri dalam Kristus, bagaimanakah kehidupan kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita harus memberikan kurban? Ibrani 10 dengan jelas mengatakan kurban yang sekali untuk selamanya telah disembelih, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang telah menjadi kurban penebusan salah, menjadi korban penebusan dosa, sehingga kita tidak lagi perlu harus memberikan persembahan ini, persembahan itu, atau hidup berulang-ulang untuk memberikan persembahan. Tidak. Tetapi karena Kristus telah menjadi kurban pendamaian itu. Artinya, kalau demikian persembahan yang sempurna itu telah diberikan supaya kita berdamai dengan Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita yang telah diseberangkan, bahkan diseberangkan ke tahun ini, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan adalah berikanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Dengan memilih hidup di dalam Kristus. Berjalan dalam kehidupan kita hari demi hari di tahun yang baru ini. Untuk menghormati Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Untuk hidup dalam kasih-Nya, dalam tuntunannya. Dalam semangat yang mana telah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Sehingga pemberontakan kepada Tuhan adalah sama saja kita berharap Kristus disalibkan kembali. Dan itu tidak mungkin terjadi. Lebih baik ketika kita tahu, sadar bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita terjatuh dalam dosa, datang dan bertobatlah. Selagi masih ada waktu. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Shalom.